Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film Passenger. Film ini rilis pada tahun 2016. Dan bercerita tentang seorang penumpang pesawat antariksa yang terbangun setelah tidur selama 30 tahun. Film ini layak ditonton oleh siapa saja. Buat kamu yang siap, simak videonya sampai selesai. Film ini bermula dari sebuah pesawat ruang angkasa bernama Avalon. Pesawat ini terbang dari bumi menuju planet Homestead 2, dan menempuh perjalanan selama 120 tahun. Pesawat itu membawa penumpang koloni manusia yang akan tinggal di planet tujuan, dan selama perjalanan semua kru dan penumpang dalam kondisi hibernasi. Cerita dimulai saat pesawat berpapasan dengan ribuan asteroid. Sialnya ternyata ada asteroid berukuran cukup besar dan mengarah langsung ke pesawat. Saat itu secara otomatis tenaga pesawat dialihkan ke perisai. Benturan pun tidak dapat dihindarkan. Setelah asteroid berlalu, pesawat memulihkan kondisi secara otomatis. Namun ada satu kapsul hibernasi yang mengalami kerusakan. Secara otomatis sistem pada pesawat membangunkan penumpang yang kapsulnya rusak tersebut. Penumpang itu bernama Jim. Lalu asisten virtual mengarahkan Jim sesuai prosedur sebelum pendaratan pesawat. Ia diarahkan ke kamar untuk istirahat sejenak lalu mengikuti kelas belajar sebelum pendaratan. Di dalam kamar Jim mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas belajar dan bertemu teman baru. Di ruang belajar, asisten virtual mengarahkan semua orang untuk duduk. Namun ternyata hanya Jim sendirian di ruangan itu. Saat asisten virtual menjelaskan tentang planet tujuan, Jim bertanya pada asisten virtual itu. Namun jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Jim merasa ada yang aneh lalu ia bergegas menuju ruang utama. Jim berusaha mencari seseorang dalam pesawat. Namun ia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Lalu menaiki lift menuju ruang utama. Karena merasa khawatir Jim tidak mendengarkan arahan asisten virtual untuk memasang sabuk pengaman, sehingga tubuh Jim melayang dalam lift. Di ruangan utama Jim kembali bertanya pada asisten virtual tentang keberadaan yang lainnya. Lalu ia diarahkan menuju pelayan penumpang di ruang 3. Saat menuju ruangan itu Jim hanya mendapati kursi kosong tanpa penghuni. Jim kembali bertanya pada asisten virtual tentang keberadaan kapten. Lalu ia diarahkan menuju anjungan. Namun ternyata pintu anjungan tidak dapat dibuka karena harus ada izin khusus. Saat Jim mengintip ternyata tidak ada siapa-siapa dalam anjungan itu. Jim merasa bingung bercampur takut. Lalu ia mendatangi observatorium dan menanyakan pada asisten virtual tentang pendaratan. Tanpa diduga asisten virtual di tempat itu menjelaskan bahwa pesawat telah meninggalkan bumi selama 30 tahun dan akan mendarat di planet Homestead sekitar 90 tahun lagi. Jim baru tersadar bahwa ia bangun terlalu cepat sedangkan yang lainnya masih dalam kondisi hibernasi. Jim mencoba mengirim pesan ke perusahaan pemilik kapal Avalon di bumi. Ia menceritakan tentang kerusakan kapsul hibernasi miliknya. Pesan pun terkirim. Namun membutuhkan waktu 19 tahun untuk sampai ke bumi dan balasan paling cepat sekitar 55 tahun. Jim lalu berjalan tanpa tujuan. Saat melintas di depan bar ia dikejutkan oleh sebuah gerakan. Ternyata ada seseorang di dalam bar. Lalu dengan rasa bahagia Jim menghampiri pria itu. Tapi ternyata pria itu adalah robot android pelayan dan ia bernama Arthur. Jim menanyakan tentang kapsul hibernasi miliknya yang rusak. Arthur menjawab bahwa kapsul itu sangat aman dan tidak akan bisa rusak. Lalu Jim bertanya kapan para penumpang akan bangun. Arthur menjawab 4 bulan sebelum pendaratan. Jim kembali bertanya berapa lama lagi pesawat mendarat. Android itu menjawab sekitar 90 tahun lagi. Lalu Jim bertanya lagi mengapa dirinya ada di hadapannya. Android itu error sejenak sebelum kembali beraktivitas.
Jim mencari buku manual tentang kapsul hibernasi. Jim berusaha memperbaiki kapsul hibernasinya berdasarkan petunjuk di buku. Kapsul itu kembali menyala. Dengan segera Jim masuk dan mencoba hibernasi, namun ia gagal. Saat mencoba keluar, kapsul itu terkunci, namun pada akhirnya ia berhasil keluar. Tidak mau menyerah, Jim menuju anjungan dan membawa perlengkapan untuk membuka pintu anjungan. Setelah berbulan-bulan mencoba, ia tetap gagal. Ia mulai mengalami sedikit depresi. Namun android menasehati untuk menikmati hidup. Mendengar itu Jim kembali semangat dan mencari kesenangan sendirian di dalam kapal itu. Akan tetapi setelah berbulan-bulan rasa jenuhnya kembali muncul. Depresinya semakin meningkat, bahkan Jim nyaris gila. Bayangkan hidup sendirian selama 90 tahun. Kalau ini terjadi pada admin, 2 tahun saja sudah gila. Kembali ke film, Jim keluar dari kapal menggunakan pakaian pelindung. Saat itu ia menangis karena tidak ada seorang pun yang menemaninya. Muncul niat di pikirannya untuk mengakhiri hidup. Ia mencoba bunuh diri dengan keluar kapal tanpa pakaian pelindung. Namun karena takut mati, Jim mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berlari kembali dalam kapal dan tanpa sengaja terjatuh karena menginjak sesuatu. Saat Jim kembali berdiri tanpa sengaja ia melihat kapsul seorang wanita bernama Aurora. Jim mencari profil Aurora melalui komputer dan setelah itu Jim merasa jatuh cinta pada wanita itu. Setiap saat Jim selalu melihat video Aurora, hingga muncul niat dalam dirinya untuk membangunkan Aurora. Namun hati kecilnya tidak menginginkan itu karena dapat membuat Aurora ikut terdampar di kapal tersebut. Karena sudah tidak tahan hidup sendiri, Jim akhirnya membangunkan Aurora. Setelah Aurora terbangun, Jim menemui Arthur dan meminta pada android itu untuk tidak menceritakan bahwa dirinya lah yang telah membangunkan Aurora. Jim menemui Aurora yang masih bingung dan seolah-olah itu adalah kesalahan sistem. Setelah mengetahui perjalanan masih lama, Aurora berniat kembali hibernasi namun dicegah oleh Jim karena tidak ada cara untuk kembali hibernasi. Aurora bertanya pada asisten virtual namun jawabannya tidak sesuai yang diharapkan. Tidak berselang lama tiba-tiba muncul kesalahan sistem pada pesawat. Ternyata sistem di pesawat itu mati satu persatu setelah ditabrak asteroid. Namun Jim tidak menyadarinya. Jim melihat beberapa anomali dalam pesawat, namun ia menganggapnya hal biasa. Di sisi lain Aurora terus berusaha agar ia dapat hibernasi kembali. Ia mencoba membuka paksa pintu anjungan seperti yang Jim lakukan. Namun pada akhirnya Aurora harus menerima kenyataan bahwa ia akan tinggal di pesawat itu selamanya dan menikmati hidup di dalam pesawat. Jim dan Aurora semakin hari semakin akrab. Mereka melakukan aktivitas selalu berdua. Saat Jim mengajak Aurora keluar pesawat terlihat bahwa mereka saling jatuh cinta. Lalu adegan mesum pun terjadi juga. Aurora merasa dirinya beruntung karena terdampar bersama Jim. Namun lagi-lagi anomali terjadi dalam pesawat. Perbuatan Jim akhirnya terbongkar. Saat Aurora ngobrol dengan Arthur tanpa sengaja Arthur menceritakan bahwa Jim yang membangunkan dirinya dari hibernasi. Mengetahui hal itu Aurora marah besar pada Arthur. Bahkan ia sempat menghajar Arthur saat sedang tidur dan hampir membunuhnya. Selama berhari-hari Aurora dan Arthur tidak bicara dan tidak saling tegur. Jim mencoba meminta maaf dan menceritakan bahwa dirinya kesepian selama lebih dari 1 tahun. Namun Aurora tidak memperdulikan perkataan Jim. Jim menanam sebatang pohon di ruang utama agar Aurora tertarik dan mau memaafkannya. Saat Aurora berada di bawah pohon, tiba-tiba ada seseorang yang marah karena menanam pohon di kapalnya. Ternyata suara itu adalah sang kapten yang terbangun dari kapsul. Kapten itu bernama Gus Mancuso. Gus baru menyadari ada yang salah saat Jim menceritakan bahwa pendaratan masih 88 tahun lagi. Begitu juga Aurora yang menceritakan mesin sarapan mengalami kerusakan. Gus memeriksa ke ruangan anjungan. Saat dicek Gus bingung karena komputer tidak mampu menampilkan diagnosa.
Aurora meminta kapal putar balik ke bumi namun Gus menjelaskan akan memakan waktu yang sama. Saat itu kondisi Gus terlihat kurang sehat. Saat menuju ruang utama, mereka bertiga hampir tertimpa mesin penyapu lantai yang mengalami kerusakan akibat sistem yang error. Gus meminta Aurora dan Jim mengecek ke dalam geladak, sementara ia akan memeriksa kapsul hibernasi. Saat Gus mengecek kapsul, Jim sudah ada di belakangnya. Dari hasil pemeriksaan, Gus mengetahui bahwa kapsul Aurora rusak akibat ulah Jim. Sedangkan kapsul Jim dan kapsul dirinya rusak akibat kegagalan sistem. Saat berada di anjungan, Aurora menceritakan keluh kesahnya pada Gus. Namun, Gus memberi pencerahan bahwa orang yang tenggelam akan berusaha menarik orang lain. Dan saat itu Jim sedang tenggelam sendirian. Gus meminta istirahat beberapa jam karena kondisinya kurang sehat. Jim dan Gus tidur di kamar masing-masing sedangkan Aurora berenang. Namun tiba-tiba sistem gravitasi di pesawat mendadak hilang, yang menyebabkan Jim dan Gus melayang. Sedangkan Aurora nyaris tewas karena air ikut naik dan menelan dirinya. Beruntung gravitasi kembali normal sehingga Aurora selamat. Setelah kejadian itu mereka bertiga mengecek ke anjungan. Ternyata sudah banyak sistem yang mengalami error. Dan kerusakan itu dimulai 2 tahun lalu sejak kapal ditabrak asteroid. Jika dibiarkan, kesalahan sistem akan semakin meluas yang dapat menyebabkan kapal mati total. Karena komputer tidak dapat menampilkan diagnosa sumber masalah, Gus berinisiatif mengecek satu persatu. Pertama mereka mengecek ruang mesin utama. Saat berada di ruangan itu Gus tiba-tiba jatuh pingsan. Jim dan Aurora membawa Gus untuk diperiksa. Namun hasil diagnosa menemukan ada 612 masalah kesehatan dalam tubuh Gus. Parahnya lagi, mesin diagnosa mengklaim umur Gus hanya beberapa jam lagi. Mendengar itu Gus menjadi lemas. Ia berjalan sempoyongan menuju kamarnya. Usut punya usut, ternyata kegagalan sistem pesawat menyebabkan masalah kesehatan dalam kapsul hibernasi. Sementara itu kapal tiba-tiba mengalami mati total sesaat dan itu membuat Jim dan Aurora panik, lalu mereka mencari keberadaan Gus. Ternyata Gus berada di sebuah ruangan sedang menatap angkasa. Mengetahui umur akan habis, Gus memberikan tanda pengenalnya pada Jim untuk masuk ke semua ruangan dan meminta Jim menemukan masalahnya. Setelah memberikan pengenalnya, malaikat maut pun datang lalu mencabut nyawa Gus. Saat itu juga, menyadari kondisi pesawat semakin parah, Jim dan Aurora bergegas menuju ruang mesin. Namun tiba-tiba mereka terhempas karena pesawat mengalami oleng. Saat melintas di depan bar, mereka menemukan Arthur mengalami kegagalan sistem. Arthur bergerak tanpa kendali dan memecahkan barang-barang di hadapannya. Dengan cepat Jim mencabut prosesor milik Arthur dan setelah itu Arthur tak bergeming. Kemudian mereka menuju ruang mesin utama lalu mengecek panel sirkuit satu persatu. Mereka menemukan satu ruangan yang terkunci. Namun saat dibuka tiba-tiba Aurora terhisap ke dalam ruangan bertekanan tinggi. Ternyata ruangan itu memiliki lubang akibat ditabrak asteroid. Jim melemparkan monitor pada Aurora untuk menutup lubang. Lalu Jim menyemprotkan cairan agar lubang tertutup rapat. Setelah mencari akhirnya mereka menemukan sumber masalah, yaitu reaktor mesin yang mengalami masalah akibat komputer pengendalinya berlubang tertembus asteroid. Komputer itu kembali normal setelah Jim memperbaikinya. Namun masih ada masalah lain. Ternyata pendingin reaktor tidak berfungsi karena pintu bagian luar reaktor macet. Satu-satunya cara adalah Jim keluar dari pesawat lalu membukanya dari luar. Jim bergegas menuju pintu reaktor sementara Aurora di dalam ruang pengendali yang suhunya semakin meningkat. Namun sialnya pintu reaktor tetap tidak mau terbuka. Sehingga Jim harus tetap di posisi untuk menahan pintu. Sementara suhu di ruang pengendali sudah tidak terkendali. Dengan berat hati Aurora menarik tuas pendingin reaktor. Lalu panas keluar melalui pintu dan langsung menerpa Jim. Jim terpental keluar angkasa serta tali pengaman di bajunya putus. Sehingga Jim melayang di angkasa dan tidak bisa kembali ke kapal.
Sialnya baju pelindung miliknya mengalami kebocoran sehingga oksigen semakin menurun. Mengetahui Jim tidak bisa kembali ke kapal Aurora segera menjemputnya. Saat Aurora akan menggapai tangan Jim, ternyata tali pengaman miliknya mencapai batas. Sementara Jim semakin jauh melayang. Saat hampir putus asa, Aurora melihat tali pengaman milik Jim. Dengan segera ia menangkapnya lalu menarik Jim ke kapal. Di dalam kapal Jim tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dengan segera ia dimasukkan dalam mesin diagnosa. Mesin mengklaim bahwa Jim telah tewas. Aurora meminta prosedur penghidupan kembali namun ditolak. Lalu Aurora menggunakan pengenal dan kode milik Gus sehingga prosedur penghidupan dapat dilakukan. Setelah prosedur penghidupan, Jim akhirnya bernapas kembali. Esoknya setelah melepaskan tubuh Gus keluar angkasa, Jim menemukan bahwa ada satu kapsul hibernasi tersisa. Jim meminta Aurora untuk hibernasi. Namun Aurora lebih memilih hidup di pesawat bersama Jim. 90 tahun kemudian saat kapal telah mencapai tujuan, semua awak dan penumpang dibangunkan. Namun mereka menemukan di dalam kapal telah dipenuhi oleh tanaman dan makhluk hidup. Alur cerita pun selesai.